kalau umpama misalnya Allah memerintahkan manusia sujud di hadapan manusia, maka aku perintahkan seorang wanita untuk sujud di hadapan seorang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini kedengaran suaranya, yang sebelah kiri nggak kedengaran, wajar kalau lodar masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqul walad 'alal walid thalathatu asya, ayyuhsina ismahu idza wulida, wa ayyu'allimahul kitab idza balagha, wa ayyuzawwijahu idza adraka. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim. Hadratal mukarram wal muhtaram, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, dan para tokoh masyarakat setempat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang antaranya adalah Hadratul Karram Kanda Ustaz Ahmad Sanusi dengan Kanda Hadratul Mukarramah Ustazah Nur Asya Jamil. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan akhina fil mahbub Al-Ustaz Syarif Hidayatullah, akhina fil mahbub Al-Ustaz Syamsuri, kemudian akhina fil mahbub Al-Ustaz Abdullah Syafi'i. Yang sama-sama kita hormati Adinda Ustaz Ahmad Fahmi LCMA. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar yaitu keluarga Engkong Boyang. Yang antaranya adalah sahibul bait Bapak Sidik dan Ibu Sutiah. Juga dari rombongan keluarga besar mempelai laki-laki yang terhormat Bapak Solihin dan Ibu Aniza. Wabil khusus yang sedang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, pengantin yang udah lama melakukan akad nikah, karena memang dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka bukan hanya mendoakan pengantin yang hampir 1 tahun sudah melakukan akad nikah. Hari ini sekaligus dalam rangka walimatul aqiqah, putri tercinta yang tadi telah diakikahkan yang bernama Adinda Putri Sher Raihana Az-Zahra. Hadirin jamaah
Majlis Walimatul Ars yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam nuansa dan suasana kita berdoa, saya dan kita semuanya selalu bersyukur di saat mungkin saudara-saudara kita yang saat sekarang belum bisa untuk menghadiri acara di tempat ini, dan selalu kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi yang masih PPKM kita bisa menghadiri acara pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan runtutan acara-acara yang sudah kita laksanakan diawali mungkin dengan pembacaan zikir tahlil wa tahmid wa takbir, dilanjutkan dengan pembacaan kisah Maulid Nabi, dan insyaallah akhir nanti acara ini kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan keinginan kita semuanya akan dimudahkan, akan dikabulkan, akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita berdoa kepada pengantin senantiasa Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan putri tercintanya yang sudah berusia kurang lebih sekitar 4 bulan Allah jadikan anak yang solehah, anak yang berbakti pada Allah, berbakti pada orang tua, jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita orang Betawi, acara pas banget resepsi kemudian digabung dengan acara pengajian ini rada langka. Biasanya kita hadir di tempat ini, datang mengucapkan selamat, kemudian setelah itu beramah tamah kita. Pengajian yang dilaksanakan dan dilakukan seperti ini biasanya pas di malam-malam mangkat, malamnya atau mungkin sebelum hari haknya. Tapi hari ini sengaja kita dikumpulkan, apa tujuannya? Satu yang diharapkan oleh pengantin Ananda Heri, ya, Ananda Jumheri dengan ayang beb tercintanya, biar berkumpul kita pada kesempatan hari ini. Kekuatan doa yang diharapkan oleh kedua pasangan ini berharap dari kita semuanya. Maka karena memang hari ini pun sekaligus kita dalam rangka resepsi Walimatul Ars, sekaligus dalam rangka akikah Ananda tercinta tadi, sekali lagi mudah-mudahan niat semuanya akan senantiasa dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, rumah tangga bisa menjadi baik dan tidaknya itu semuanya tergantung bagaimana seorang suami dan istri melaksanakan. Doa tidak pernah berhenti diuntaikan oleh kedua orang tua tercinta. Doa senantiasa terus dilaksanakan, dilakukan oleh guru-guru tercinta. Ketika kekuatan doa inilah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga akan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kehidupan rumah tangga yang akan mendapatkan ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan semuanya selalu bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, sedikit saya sampaikan begini. Kehidupan rumah tangga akan menjadi bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah kalau kita memegang prinsip dengan 4 T. Teh yang pertama, kata guru-guru kita, adalah ta'awun, atau sebelum ta'awun disebut namanya ta'aruf. Ananda Jumheri dengan istri tercintanya jauh sebelum beliau nikah pasti sudah saling kenal. Kenal bukan hanya sekedar kenal, sedikit mengetahui siapa orang tuanya, apa latar belakangnya, siapa teman dan sahabatnya. Mengapa bisa begitu? Karena ini penting dalam kehidupan kita. Kalau bahasa orang-orang dulu, jangan sampai kalau kita nikah kepada seseorang kita nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti, nggak pernah lihat. Apa itu bahasanya? Beli sesuatu dalam apa lah begitu. Karena yang kita akan nikahkan ini adalah manusia, makhluk hidup yang bisa bergerak, yang bisa mengerti, yang bisa paham. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika ibu misalnya punya calon mantunya seorang laki-laki, punya calon mantunya seorang perempuan, kudu ditegesin dulu wajahnya. Mohon maaf, walaupun mungkin sehari-harinya dia tidak pernah lihat wajahnya, cuman yang terlihat matanya doang. Disuruh dibuka biar kelihatan. Jangan sampai nanti ketika sudah
waktu nikah dia rapat wajahnya, tertutup mukanya. Tahu-tahu pas dibuka ada yang hilang. Sudah dibuka. Ya, makanya Islam mengajarkan kepada kita yang namanya wajah ini bukan termasuk aurat dalam ibadah melaksanakan sholat. Sampai seperti itu. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di antara kita sudah saling ngerti, saling paham, saling tahu, maka terjadilah kalau sudah ta'aruf tuh, maka terjadi yang namanya tahabbub. Yang kedua, saling cinta di antara satu yang lainnya. Cintanya adalah cinta sejati, percis yang dilakukan oleh si Al dan si Andin. Bu, jangan kayak si Elsa dengan si Nino. Informasi sekilas, ya, si Al dengan Andin sudah memberikan informasi pengumuman resmi lewat televisi. Siapapun yang menemukan si Elsa dengan si Ricky akan mendapatkan hadiah uang cash 500 juta. Jadi kalau ibu pengen dapetin duit, cari dah di mana tempatnya, kayaknya ada di pojokan tuh. Akhirnya mah berbahagia. Walaupun itu berbentuk sinetron yang kita lihat, tapi banyak manfaat yang kita dapatkan. Kita ngerti, kita tahu perjalanan kehidupan rumah tangga sama seperti itu. Ketika diawali dengan yang namanya kebenaran, kejujuran, maka rumah tangga akan menjadi baik. Tapi manakala diawali dengan kebohongan, itu rumah tangga nggak akan benar. Percis kayak si Elsa. Elsa lagi nih ya. Nah, karena emang lagi rame sekarang. Ya, ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ananda tercinta, pengantin yang sudah diberikan anugerah berupa anak, Allah Subhanahu wa taala titipkan ketika sudah saling mengenal, saling mengetahui, saling mencintai, maka terjadilah yang namanya salah satu ikatan yang tidak pernah akan tergoyahkan dalam kehidupannya, yang disebut dengan ikatan akdun nikah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata guru-guru kita yang ada di depan, nikah itu sesuatu yang unik. Mengapa saya katakan unik? Bicara tentang jodoh gampang-gampang susah. Ibu punya anak, punya kenalan jauh, orang Kerawang. Lumayan, maksud saya jauh. Hampir tiap malam minggu datang ke sono. Setiap malam minggu ngelancong ke sono. Setahun berjalan, 2 tahun berjalan. Waktu pas nikah dapat tetangga belakang. Kan ada yang begitu ada. Kalau ketahuan di belakang, apa yang jauh-jauh kan gitu. Ini unik. Ya, karena kita nggak pernah tahu, nggak pernah paham. Kalau mungkin kita dilahirkan udah tahu, udah ngerti, orang tua kok ngomong gini, lo jangan kemana-mana nyari bini, ada di belakang udah gua siapin. Enak, nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu. Apa sebabnya? Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam di dalam surga, kemudian dalam keterangan kitab Majalis Saniyah yang sering disampaikan oleh Adinda Ustaz Fahmi, bagaimana ketika Nabi Allah Adam dalam kondisi yang sadar dan tidak, kemudian munajat di hadapan Allah, meminta di hadapan Allah, ketika diperlihatkan oleh Allah di dalam surga, semua makhluk-makhluk Allah saling berpasangan di antara satu dengan yang lain. Kemudian Nabi Adam minta, ya Rabb, alangkah indahnya manakala engkau jadikan aku, ya, engkau ciptakan aku bukan hanya sendiri, tapi kau ciptakan pasanganku. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut, mengambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Jadi ini asal muasalnya. Ya, ketika tulang rusuk sebelah kiri Nabi Allah Adam diambil oleh malaikat, apa yang terjadi? Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka wujudlah sosok manusia begitu indahnya, begitu cantiknya, begitu sangat luar biasanya. Tidak lain, tidak bukan adalah Ibunda Hawa. Hadirin, ya, ketika Nabi Allah Adam melihat Hawa, walaupun di surga banyak bidadari yang cantik, walaupun di surga banyak bidadari yang luar biasa, ulama-ulama sudah mengajarkan kepada kita, yang paling cantik nanti, yang paling hebat nanti, tidak lain, tidak bukan adalah istri yang solehah, yang nanti akan menjadi teman manakala sudah masuk ke dalam surga. Nabi Adam ketika melihat Ibunda Hawa kaget. Wow. Ya. Langsung ditanya oleh Nabi Adam dengan bahasa Jermannya,
Saha eta? Eta terangkan gitu. Man anti, wali man anti. Kata Nabi Adam, siapa engkau dan untuk siapa engkau? Ketika ditanya oleh Nabi Adam, maka ibunda Hawa berkata di hadapan Nabi Adam, ana Hawa, saya Hawa dan Allah ciptakan saya for you too. Paham ya? Kalau bahasa Jermannya untuk lu seorang gitu kan. Nabi Adam ngomong, yes. Hadirin jemaah berbahagia. Perjalanan kehidupan rumah tangga seperti itu. Kita bicara tentang Nabi Adam dengan ibunda Hawa tidak pernah akan selesai dan habis-habisnya. Artinya apa? Ananda tercinta yang sudah berumah tangga hampir 1 tahun lamanya. Ketika dalam posisi dan situasi yang masih seperti ini, tapi alhamdulillah hasil daripada PSBB, hasil daripada PPKM udah menghasilkan 1. Ini katanya informasinya bininya udah mulai muntah-muntah lagi tuh. Muntah hidang apa emang belum nyarap? Ini sangat luar biasa. Ya, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita kehidupan rumah tangga sudah didasari dengan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan rumah tangga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda pengantin adalah salah satu murid daripada Adinda Ustaz Ahmad Fahmi Kamil. Saya yakin dengan ajaran Ananda tercinta, maka bagaimana bisa menjadikan kehidupan rumah tangga yang baik. Sehebat apapun seorang suami, sepintar apapun seorang suami, seluar biasa apapun seorang suami, manakala mereka tidak pernah menghormati terhadap istri, jangan berharap kehidupan akan sukses dunia sampai akhirat. Benar nggak Bu? Nah, aku ngomongnya, benar nggak Bu kira-kira? Benar nggak Bu kira-kira? Apa sebabnya? Ini penting nih. Ya, kekuatan doa yang sangat luar biasa. Ya, kekuatan kebersamaan yang sangat luar biasa. Maka kita berharap hari ini kita dikumpulkan dalam rangka walimatul aqiqah. Ananda putri tercinta, berharap mudah-mudahan sekali lagi dengan kumpul kita di tempat ini, apa yang menjadi niat dan keinginan semuanya kita akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah bicara tentang nikah, kemudian bagaimana mempertahankan kehidupan rumah tangga yang baik, mempertahankan kehidupan rumah tangga yang bagus, semuanya berawal bagaimana di antara kita terus melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka berdoa bersama. Hari ini kita dikumpulkan di tempat ini sebagai wujud syukur keluarga besar daripada Sahibul Bait mengajak kepada kita. Bukan hanya kita datang kemudian menikmati makanan yang telah disiapkan, menikmati sesuatu yang sudah disediakan. Tidak itu intinya. Tapi intinya adalah di antara kita berdoa buat kedua Ananda tercinta dan putri yang baru saja dilahirkan. Hadirin jemaah yang berbahagia, khusus buat Ananda laki-laki. Tanggung jawab seorang laki-laki ketika sudah berumah tangga begitu teramat beratnya. Bu, yang namanya wali dalam pernikahan itu datangnya bukan dari seorang laki-laki, tapi pasti datangnya dari seorang perempuan. Yang namanya ucapan qabul itu datangnya dari seorang laki-laki. Ketika Ananda tercinta teringat beberapa waktu yang lalu, orang tua daripada istrinya menjelaskan, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama dengan mas kawin yang telah disebutkan. Ya. Ketika Ananda Jumeri kemudian berkata, aku terima nikahnya dan kawinnya, istri tercintanya disebutkan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Itu tanggung jawab adalah tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar. Kalau ibu punya anak perempuan, sebelum berumah tangga, kemudian anak ibu tidak melaksanakan sholat misalnya, tidak menjalankan puasa contohnya, atau melakukan perbuatan dosa yang lain umpamanya, maka yang dosa adalah ibu dan bapak sebagai kedua orang tua. Tapi ketika anak kita sudah melangsungkan akad nikah, sudah mendapatkan suami tercintanya, ketika anak ibu seorang perempuan, dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak melaksanakan ibadah puasa, dia tidak menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah lewat baginda Rasul, maka ibu sebagai orang tuanya
gugur kewajibannya. Apa sebabnya? Yang bertanggung jawab penuh tidak lain tidak bukan adalah seorang suami tercinta. Berapa? Ngucapnya gampang, hitungannya cuma hitungan berapa menit, saya terima nikahnya dan kawinnya lancar, tapi tanggung jawabnya berat. Syekh Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau pernah bercerita kepada kita bagaimana dulu ada seorang Arab Badui datang menghampiri baginda Rasulullah SAW. Di hadapan baginda Rasul, ini orang Arab Badui, kalau bahasa orang kampungnya orang Arab yang datangnya dari desa, dari pelosok. Ketika sudah berjumpa dengan baginda Rasulullah, si Arab tadi berkata, "Ya Rasul," kata si Arab tadi, "bolehkah saya melihat secara langsung mukjizat yang Allah berikan kepada engkau?" Kata baginda Rasul, "Mohon maaf, apa yang kau minta?" Laki-laki tadi bilang, "Ya Rasul, di kejauhan dari kita berdiri ada pohon korma yang begitu kokohnya berdiri. Kalau memang engkau ada merupakan utusan Allah, dan saya yakin-yakinnya, biar bertambah saya yakin, bisakah itu pohon korma yang jauh kau panggil menghampiri dirimu?" Permintaan yang dilakukan oleh Arab tadi, apa kata Rasul? "Insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Yang manggil jangan saya, kamu silakan datang ke pohon, bilang sama pohon dipanggil oleh saya." Ringkas cerita, akhirnya datang. Ketika datang nih Arab yang menemui baginda Rasulullah, kemudian pohon tadi ditepok-tepok, diajak ngomong, coy, bahasa gaul, coy, dipanggil sama baginda Rasul. Dipanggil tahu ya? Dipanggil tahu kan? Bahasa Jermannya digroin sama baginda Rasul. Itu pohon menurut kita benda mati yang nggak mungkin akan bisa bicara dengan kita. Ketika Arab Badui datang menghampiri pohon korma yang berdiri dengan kokohnya, dia bilang dipanggil sama baginda Rasul. Dengan izin Allah, itu pohon tiba-tiba bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dengan izin Allah tercabut dari akarnya. Itu pohon jalan. Ada pohon bisa jalan. Saya tanya ibu-ibu, percaya nggak kira-kira nih? Percaya nggak kira-kira? Bisa jalan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pohon berjalan kemana? Menghampiri baginda Rasulullah SAW. Ketika sudah mendekat kepada baginda Rasul, apa yang terjadi? Ini pohon yang tadinya tegak berdiri, berjalan seperti orang manusia hidup di hadapan baginda Rasulullah. Ini pohon seakan-akan dia akan rubuh, tapi bukan rubuh. Ihtiraman wa ta'ziman, tunduk dan menghormati yang namanya baginda Rasulullah SAW. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai melakukan hal ini dengan izin Allah, itu pohon balik lagi, kembali ke tempat semula, masuk lagi ke tanah, kemudian seperti tidak terjadi apa-apa. Apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini? Ketika secara jelas dilihat oleh orang Arab Badui tadi, begitu hebatnya mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Rasul, akhirnya laki-laki tadi bilang, "Mohon maaf ya Rasul, bolehkah saya mencium keningmu?" Kata Rasul, "Silahkan." "Ya Rasul, bolehkah saya memeluk dirimu?" "Silahkan." "Ya Rasul, bolehkah saya memegang kakimu?" "Silahkan." Yang terakhir kata laki-laki tadi, "Ya Rasul, izinkan saya untuk sujud di hadapanmu." Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika apa yang diinginkan oleh laki-laki tadi bersujud di hadapan baginda Rasul, apa kata Rasulullah? "La tasjud li ahadin." Jangan kau bersujud. Sampai baginda Rasul berkata, andai kata jikalau umpama misalnya Allah memerintahkan manusia sujud di hadapan manusia, maka aku perintahkan seorang wanita untuk sujud di hadapan seorang suami. Apa sebabnya? Karena begitu berat tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang suami. Bu, ibu rajin puasanya, ibu rajin ngajinya. Mohon maaf. Amal laki kagak pernah open. Apa yang ibu kerjakan percuma.
Sehebat apapun ibu ibadah di hadapan Allah tanpa ada ridho suami, maka ibu akan jauh dari yang namanya surga. Benar nggak Pak kira-kira? Loh, yang nggak berani jawab memang belum ngerasain belum. Ya. Surga seorang istri semuanya tergantung bagaimana seorang suami, tapi belum titik masih koma model potongan laki yang bagaimana. Mengapa perlu saya sampaikan kepada semuanya? Ada seorang istri yang rajin ibadah di hadapan Allah, puasanya nggak pernah berhenti, ngajinya selalu rajin. Punya suami sembahyang kagak, ngaji kagak, ngasih duit minta makannya minta yang enak mulu. Yang model-model suami yang begini jauh. Yang dimaksud menyebabkan ibu nanti akan dimasukkan ke dalam surga ketika suami ibu rajin ibadahnya di hadapan Allah. Kemudian ibu belum minta duit sama laki udah disiapin. Pak tenang, pegang 5 juta. Papa tenang, pegang 20 juta. Pak tenang, pegang 15 juta. Nih yang begini nih, yang susah. Saya pesan kalau ibu punya model suami begini, pesan saya cuma satu. Kalau belum mati jangan dikuburin. Kita sepakat ya. Tapi seorang istri yang bijak dan indah dan baik adalah ketika seorang suami bilang, "Ma, ini pegang uang belanja untuk besok. Nggak banyak, cuma 3 juta rupiah." Apa kata ibu? "Mohon maaf bang, uang belanja yang kemarin masih ada." Saya tanya, ada nggak yang gitu? Kenapa nggak berani jawab ini? Bu, ada laki ngasih bang Emma, ini pegang uang belanja 3 juta untuk seminggu. Ibu ngomong, "Ya Allah bang, yang kemarin aja belum habis." Ada nggak yang gitu? Ada nggak yang gitu kan? Ya Allah, kalau kita punya bini begitu. Ya, ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang disampaikan pada kesempatan hari ini memberikan satu inspirasi kepada kita semuanya. Bagaimana kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, semuanya kembali di antara suami dan istri, saking dan saling tanggung jawab di antara satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu yang saya hormati, hadirin jemaah berbahagia kepada semuanya. Kita nih yang laki-laki baru ngerasain jadi bapak kalau kita udah punya anak. Gitu kan? Kita dulu ngerasain banget waktu jadi anak, nyusahin orang tua. Kata orang tua, "Lu nanti ngerasain kalau udah jadi orang tua," kan gitu kan. Anak berasanya kita ngurusin tuh kalau sudah beranjak dewasa terus. Apalagi ketika awal-awal, ya Allah. Ya, perjuangan yang dilakukan oleh istri, perjuangan yang dilakukan oleh ibu dalam rangka membesarkan anak sangat luar biasa. Nggak kebayang bagaimana ketika ibu lagi hamil. Ibu jangan ngeliatin saya. Nah, itu yang lagi ngomong udah berapa bulan kira-kira. Ngeliatin perut saya. Ya berat, tanggung jawab, ya Allah berat. Ya, di sini peran seorang suami akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini peran seorang suami akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana perhatian dia, sejauh mana sayang dia kepada seorang istri ketika istri dalam kondisi yang hamil. Orang hamil kan, ya Allah, apalagi kalau udah ngidam, udah macam-macam. Ya, musim jeruk minta jengkol, musim jengkol minta durian, nggak karu-karuan. Sering saya sampaikan, kadang-kadang kita laki dibohong-bohongin. Padahal sih dia yang pengen buat makan sate, ngomong, pengen makan sate. Hari gini minta sate, orang katanya di dalam bang. Udah kita laki-laki udah bingung, ya. Kita bilang sama teman-teman, awas, entah kalau keinginan bini nggak diturutin, dan kalau anak lahir dia apa namanya nih? Iran, ayo buru-buru dicariin kan ya. Kalau kata mpok saya, Pok Nur Asia Jamil, mpok saya. Kata mpok saya yang namanya orang idam tuh pengen sesuatu, ngelihat doang tuh udah puas. Lah kata ngidam pengen sate, dipesenin 20 tusuk, lah burs. Lah ini bukan ngidam, emang doyan. Bukan ngidam, emang doyan. Yang namanya orang ngidam itu begitu, cuma ngelihat doang udah puas, udah hasil lakinya habis nyari kemana-mana. Tahu-tahu cuma dipegang doang, dicolek doang, dirasain doang, emang begitu. Kan pernah saya cerita di tempat yang sama. Waktu itu Walimatul Akid Pak Nana Yusuf, lah makin adem kita. Lah belum panas ini. Lah baru jam setengah 11. Kuat sampai jam 1.
Muat katanya usah aja ntar saya baru pulang. Dulu di tempat yang sama ketika Ananda Yusuf tuh ya mengakikahkan putranya, mengakikahkan anaknya dulu di tempat yang sama, cuman acaranya malam. Ya Allah, orang-orang ngidam gak karu-karuan, macem-macem dan aneh-aneh, dan itu lucu. Saya cerita waktu itu ada temen ketika dia punya istri ngidamnya nggak mau minum kecuali minum teh botol, padahal lakinya bukan kerja di teh botol, bukan. Kalau lu kan teh botol memang pakai model pakai itu apa? Yang botol kan. Kalau sekarang udah praktis kan. Pokoknya tiap 9 bulan yang minum itu mulu itu. Ya Allah. Ada teman punya istri ketika ngidam, dia nggak mau lihat matahari. Coba bayangin. Artinya apa? Pokoknya kalau lagi sinar dia nggak bakal keluar. Kemana-mana pakai payung. Nggak mau sinar. Ada seorang istri yang ketika ngidam melihat laki guduknya luar biasa. Dia nggak paham padahal hasil perbuatan berdua. Ngeliat lakinya guduk banget, giliran tukang bakso lewat demen banget. Bu, sampai hari gini belum pernah ada laporan jamaah ke saya. Bang, guru ngapa? Alhamdulillah saya punya istri ngidam. Apa ngidamnya? Bini saya ngidam, sama duit saya kagak demen. Ada yang begitu kira-kira? Ada nggak? Belum pernah dengar ada seorang istri yang lagi ngidam, sama duit laki kagak demen. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Ada? Nggak ada. Sama lakinya gedeg, emang duitnya beda asal gitu ya. Hari ini kita dikumpulkan di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ananda tercinta, apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini semuanya akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah dan ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala manakala di antara Ananda tercinta berdua bukan hanya ta'awun, bukan hanya tasawur, bukan hanya tahabbub, bukan hanya ta'aruf, tapi kerjasama yang baik di antara keduanya. Kepada teman-teman yang menjadi suami, istri tugasnya bukan nyuci, istri tugasnya bukan masakin, tetapi itu ada kerjasama kita semuanya. Saya ingat begini, waktu di pondok pesantren kiai-kiai ya Allah itu kalau pagi pada jemurin apa baju sendiri, jemur sarung sendiri, padahal santri ribuan memberikan contoh kepada santri. Apa artinya? Yang namanya tugas ketika di rumah, kalau emang bisa dilakukan, lakuin. Kalau bisa dikerjakan, kerjain, jangan kandel. Nah, itu kerja sama yang sangat luar biasa. Ya syukur kalau di antara kita bisa di rumah fasilitas sudah lengkap, hanya mesin cuci udah ada, yang gosok udah ada, semuanya udah siap. Sepersiapan ini semuanya harus ada fulus. Kalau adunya biduit jadi gesit, lah biduit banyak orang sakit, kan gitu ya. Adunya bil fulus, al fulus mulus, la bil fulus mampus. Ibu hadirin jemaah berbahagia. Jadi kembali apa yang saya sampaikan, insyaallah dengan kumpul kita di tempat ini walimatul ars, walimatul aqiqah yang dilakukan oleh sahibul bait, sekali lagi mudah-mudahan akan menjadi keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya, dan kita doakan Ananda tercinta yang baru diberikan anak satu, mudah-mudahan biar bertambah lagi menjadi 2. Kalau sudah 2 jadi tambah lagi 3. Kalau udah 3 tambah lagi 4. Kalau udah 4 terserah dah mau nambah berapa aja lah. Yang terpenting kita bisa dan mampu menjaga dan menjadikan anak-anak kita menjadi investasi akhirat nanti manakala kita sudah meninggal dunia. Ini anak menjadi qurratu a'yun yang menjadi penenang jiwa kita dan menjadi investasi dunia sampai akhirat nanti. Hadirin jemaah yang berbahagia, mungkin di antara kita hadir dari pagi, waktu udah makin siang. Kalau kata abang saya, Bang Musa Ahmad Sanusi, ya ikan sepat, ikan gabus, berenam di air tawar, makin cepat makin bagus. No biasanya yang sebelah sana udah pada lapar dong ya. Nggak tahu udah makan udah ya? Udah? Oh belum. Pantesan mukanya rada beda. Lama buat ngomong. Pantesan. Ya karena masker aja nggak ketahuan jadi. Padahal pada mau mama banget. Mohon maaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan pada keluarga hadirin yang berbahagia. Maka dari itu mengakhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah seraya kita bermunajat dan berdoa dengan barakah Fatihah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan urusan dan usaha kita, terkhusus sahibul bait, Allah jadikan rumah tangga yang menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putri tercintanya yang berusia 4 bulan. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang salihah, anak yang berbakti pada orang tua, berbakti pada orang tua, bertakwa di hadapan Allah Azza wa Jalla, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Barakah Fatihah. Mudah-mudahan acara pada kesempatan siang hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua, mungkin di antara keluarga kita seperti yang disampaikan oleh pengatur acara, banyak yang meninggalkan dunia yang fana, mudah-mudahan mereka semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang paling layak, mudah-mudahan menuju surganya Allah. Dan mungkin ada keluarga kita, saudara kita, teman dan sahabat kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umur dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi madina. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa naf'na fid dunya wal akhirah. Allahumma akrimna bi nuri fahma wa ahyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. الحق حق وارزقنا اتباعه باطل باطل وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمكم رب ولا صغار ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.